Paus. Astagfirullah, mereka ngapain? Aku harus ikutin mereka. Itu kan darah. Astaga, jangan-jangan mereka melakukan ritual. Ini nggak bisa dibiarin. Bol, gawat. Ustadz baru kita ngelakuin ritual. Hah? Jangan bercanda kok. Dia itu Ustadz, nggak mungkin dia ngelakuin ritual. Sumpah Bol, demi Allah. Aku lihat sendiri kalau Ustadz baru itu ngelakuin ritual. Terus makmumnya ikutin dia. Kalau kau memang nggak percaya, besok jumpai aku. Pasti mereka bakal datang lagi. Mana Leskar Bol ini? Katanya mau datang. Bener kan? Pasti mereka datang lagi. Ya Allah, sekarang mereka malah sholat ganjil. Aku harus rekam ini buat jadiin bukti. Loh, gimana mereka? Ngilang? Astagfirullahaladzim! Setan! Pak RT, gawat Pak. Pak Ustadz ngelakuin ritual. Apa? Jangan aneh-aneh kamu. Nggak mungkin Pak Ustadz ngelakuin itu. Saya nggak bohong Pak, saya punya buktinya. Apa ini? Nggak ada apa-apa pun. Sumpah Pak, saya nggak bohong. Saya baru aja tadi ngerekam mereka lagi sholat ganjil. Nggak tahu kenapa rekaman ini bisa kosong. Assalamualaikum bapak-bapak, ada ribut-ribut apa ini? Kalau boleh tahu, Pak Ustadz dari mana ya? Saya habis ceramah dari masjid kita, baru aja selesai. Ada apa ya? Nggak ada apa-apa kok Pak. Kalau gitu kami permisi dulu. Awalnya aku ingin meminta maaf kepada Pak Ustadz karena sudah memfitnahnya. Akan tetapi... Astagfirullah, istri Pak Ustadz ngapain? Ternyata benar, kemarin aku nggak salah lihat. Selain mereka melakukan ritual, mereka juga melakukan sholat ganjil. Aku yakin, pasti Pak Ustadz dan keluarganya penganut iblis. Aku harus dapetin bukti. Lihat aja, kali ini akan kukasih buktinya. Pak RT, saya sudah dapat buktinya. Bukti apa? Bukti kalau Pak Ustadz Digo adalah penganut ajaran. Hei Lexi, sudah berapa kali saya bilang, jaga mulut kamu. Pak Digo ini seorang Pak Ustadz. Nggak mungkin dia mengikuti ajaran sesat. Kali ini saya sudah ada buktinya. Tadi saya berniat meminta maaf kepada Pak Ustadz, tapi pas depan rumahnya saya melihat istrinya melakukan sholat ganjil. Lexi, cukup ya. Dari kemarin, kamu menunjukkan video gak jelas ke kita. Ada yang aneh. Udah 2 kali kamu memfitnah Pak Ustadz seperti ini. Kenapa kamu ngelakuin ini? Tapi Pak RT saya nggak ada. Tenang Pak RT, mungkin Lexi belum bisa menerima saya di desa ini. Karena dia belum bisa menerima kalau Pak Zaki pergi dari desa ini begitu saja. Diam kau. Jangan pernah kau sebut nama Pak Zaki dengan mulut kotormu itu. Aku tahu selama ini kamu melakukan ritual. Cukup. Mulai hari ini, kamu saya berhentikan sebagai marbot. Dan sekali lagi, kalau misalnya kamu memfitnah Pak Digo, lihat aja, saya tidak akan segan-segan memenjarakan kamu. Aku yakin, pasti Pak Ustadz pakai ilmu hitam. Aku nggak mungkin salah lihat. Kita lihat aja, pasti Ustadz palsu ini nggak bakal bisa merukiahnya.
aku melihat Pak Ustadz dan istrinya melakukan sholat ganjil. Akan tetapi aku tidak bisa membuktikan ke orang-orang. Dan sekarang entah kenapa di tempat kami selalu ada yang kesurupan. Tenang, saya akan coba menolongnya. Bol, kau tahu nggak? Pas kemarin Pak Ustadz ngerukiah, aku ngeliat genderuwo di belakangnya. Tolong, tolong, Bu, kenapa Bu? tolong mas, anak saya kesurupan. Apa? Ada kesurupan lagi? Ayo kita panggil Pak Ustadz. Jangan Bol, aku yakin Pak Ustadz Udahlah, ayo. Astagfirullahaladzim. Lepasin! Pak, lepasin Pak. Pak. Tolongin anak saya Pak. Tiba-tiba aja pas saya sampai rumah anak saya udah kesurupan kayak gini Pak. Ya udah, ibu tenang aja ya. Saya akan coba bantu anak ibu. Lazim, ternyata benar ada genderuwo di belakang Pak Ustadz. Jangan-jangan. Pak RT, maaf nih sebelumnya, bukannya saya mau suzon, tapi kayaknya selama ini apa yang dicurigain Lexi itu benar. Kenapa? Selama ini di perumahan kita nggak pernah ada yang kesurupan Pak, tapi semenjak Ustadz Digo datang, perumahan kita banyak yang kesurupan. Dan waktu saya lihat dia rukiah orang, itu ada genderuwo di belakangnya Pak, persis seperti apa yang bilang Lexi. Saya yakin, yang dibilang Lexi itu pasti ada benernya Pak. Dia nggak mungkin berbohong sejauh ini. Karbol, Ustadz Digo itu datang ke sini secara sukarela demi warga kita. Tapi kalian malah memfitnahnya. Tapi Pak, saya beneran. Ah udahlah, pokoknya saya nggak mau dengar hal-hal seperti ini lagi dari kalian. Ngerti? Pokoknya aku harus kasih tau Lexi. Karena aku yakin, pasti yang aku lihat itu nyata. Itu kan Pak Ustadz. Aku harus ikutin dia. Karbol! Kok kenapa Karbol? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lexi, kenapa Karbol bisa seperti ini? Kasialan! Lexi, sadar kamu. Iya yang udah ngebunuh Karbol! Kemarin, Karbol datang ke tempat saya dan ia bilang dia ingin menemui Pak Ustadz. Aku percaya samamu. Aku yakin kalau Pak Ustadz itu pengikut aliran sesat. Terus kamu gimana, Bol? Kita nggak punya bukti. Tenang aja, aku udah punya rencana. Malam ini aku datang ke tempatnya. Semalam pasti dia jumpain Bapak kan? Kenapa dia bisa meninggal seperti ini? Pasti Bapak yang sudah membunuhnya. Jaga mulut kamu. Kamu tak boleh memfitnah Pak Ustadz seperti ini. Dari kemarin, Pak Ustadz bersama saya untuk membahas pembangunan masjid kita. Harusnya kamu yang dicurigai. Kamu adalah orang pertama di tempat ini. Dan kamu orang pertama yang dijumpai Karbol semalam. Gak mungkin saya bunuh sahabat saya sendiri, Pak. Gak mungkin kamu bilang. Kemarin kamu memfitnah Pak Ustadz tanpa adanya bukti. Sekarang, kamu sudah menjadi tersangka dengan adanya bukti. Tangkap dia, bawa dia ke kantor polisi. Pasti dia yang sudah membunuh. Dasar marbot bodoh. Kau sendiri yang sudah menjatuhkan dirimu ke dalam jebakanku. Assalamualaikum Pak Digo. Dan karena itu, aku pun bisa menjadi ustadz di sini. Sekarang lebih baik aku mencari tumbal untuk persembahan. Tugas kamu sekarang adalah pesan seorang wanita malam dan bawa dia ke sini untuk dijadikan tumbal. Bo, siapin alat. Kita akan melakukan persembahan sebentar lagi.
Santai aja ya, Mas. Kamu kan? Bagus. Sekarang ayo kita kembali. Sebelum itu, kita nikmatin aja dulu. Allahu Akbar. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalian, kenapa kalian bisa tahu? Dasar itu sialan. Aku sudah bilang, aku pasti akan membongkar kebusukan. Selama ini kami sudah merencanakannya. Kalau kita nggak bisa ngerekam mereka, kita rekam aja korban dan bukti fisik lainnya. Malamnya, dia pun diam-diam masuk ke rumahmu untuk mencari bukti. Lalu saat dia hendak kabur, dia pun tewas kau bunuh. Aku pun mengambil bukti rekaman dari HP-nya. Setelah itu, saat aku ditangkap, aku pun memberikan bukti kepada mereka dan berencana menjebakku. Dan di HP ini, ada bukti kenapa Karbol bisa meninggal, Pak. Tolong kasih saya kesempatan satu kali lagi, Pak. Saya janji, saya bakal menguak identitas Ustadz palsu itu. Sekarang cinmu sudah mati dan kau tidak bisa menipu kami lagi. Dasar makhluk jalan, berani-beraninya kau sama. Lihat aja, akan kusantet kau nanti. Aku jamin, hidupmu gak bakal tenang selama aku masih hidup. Meksi, maafin saya ya. Saya sudah sujud sama kamu selama ini. Sampai-sampai teman kamu Karbol yang menjadi korbannya. Gak apa-apa Pak RT, yang Bapak lakuin wajar kok. Selama ini kita sudah tertipu oleh ilmu hitam. Sekarang lebih baik kita memindahkan jenazah Ustadz Zaki dan menguburkannya dengan layak, Pak.